teman-teman, pada belum tahu sapi Bali kan? Mari kita cari tahu sapi Bali itu apa di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di dunia ini banyak sekali jenis-jenis sapi. Ada yang namanya sapi simetal, ada yang namanya sapi limosin, ada yang namanya Friesian Holstein yang biasanya buat susu-susu itu. Warnanya ada merah, ada yang hitam sama putih jadi satu. Kemudian ada Jersey, ada sapi apalagi kira-kira Brahman Cross, ada sapi yang baru-baru terakhir tuh viral itu yang gede banget tuh, itu namanya sapi Belgian Blue. Terus yang di Indonesia itu agak masuk itu namanya yang terbaru tuh yang dari UGM tuh sapi Gama. Nah, kalau yang di Indonesia kayak semacam sapi Jawa, sapi Madura, sapi Bali. Nah, untuk kali ini kita mau ngobrol spesifik tentang apa sih itu sapi Bali. Sapi Bali seperti yang kita tahu ya, walaupun kalau ngomongin sapi Bali itu langsung keinget Pulau Dewata. Tapi sapi Bali itu memiliki nama ilmiah yaitu Bos javanicus, atau dia bisa disebut sebagai banteng asli Indonesia karena dia domestikasi dari jenis banteng. Kenapa seru ya? Karena bentuknya itu benar-benar kayak banteng. Dari yang kepala tanduknya ke depan, terus kemudian tidak memiliki punuk yang gelembung, cuman di depan itu sangat padat, ya kan? Kemudian dia memiliki postur tubuh yang gempal. Jadi kalau ngomongin sapi Bali itu ya, yang tinggi paling setinggi 170 nggak nyampe, atau 160-an. Tapi bobotnya bisa sampai paling terbesar itu kemarin kita dapat di Bali terakhir bobot 700-an kilo. Kita belum dapat lagi real yang kita beli itu bobot di atas 700 kilo belum ada. Tapi rata-rata kalau yang untuk potongan itu di angka 480 sampai 550 kilo. Biasa kalau orang Bali sebut sapi Bali yang leher beton, karena memang lehernya itu betul-betul tebel. Kalau sapi-sapi yang lain itu mungkin yang kelihatan ada punuknya gede ya. Kalau sapi Bali cenderung dagingnya ada di lehernya kayak beton gede. Selain leher betonnya dari sapi Bali, dia memiliki ciri-ciri yang spesifik yang tidak dimiliki oleh sapi-sapi lain. Contohnya, si sapi Bali ini memiliki spesifikasi warna itu kalau tua, yang jantan itu hitam. Tapi untuk di kakinya itu warnanya putih. Dan di bagian pantatnya itu warnanya putih. Jadi seakan-akan dia sapi yang menggunakan kaos kaki dan menggunakan popok. Ini sapi Bali. Ketika betina walaupun udah tua, dia tetap warnanya merah. Tapi tetap si spesifikasi satu ini, dia memiliki ciri-ciri kakinya putih dan pantatnya putih. Jadi seakan-akan menggunakan kaos kaki dan menggunakan popok. Itulah sapi Bali. Ketika si jantan ini muda, dia cenderung warnanya merah. Nanti ketika mulai tua dia semakin berwarna gelap. Nah, itulah salah satu spesifikasi warna dari sapi Bali. Nah, ada lagi nih, selain kaos kaki putih dan popoknya sapi yang kelihatan putih itu atau popok putih itu dari sapi Bali, itu ada perhitungan karkas sapi Bali yang cukup luar biasa, sekitar 55% dari berat hidupnya. Kalau kita hitung 55% itu, misalkan sapi ini bobot 300 kilo, itu dikali 55% sekitar 165 kg. Nah, 165 kg ini itu adalah karkas, yang artinya apa? Karkas adalah sapi yang dipotong. Ketika dipotong bersih, dihilangin kepalanya, hilangin kulitnya, hilangin kakinya, yang kaos kakinya itu tadi ya, terus jeroannya dihilangkan. Nah, itu adalah bobot timbangan dari si karkas. Jadi dari 300 kilo setelah dikurangin kepala, kaki, jeroan, dan kulit, itu tinggal bobotnya 165 kilo. Ketika 165 kilo
dagingnya keluarnya berapa? Sekitar 40-45% dari si karkas, atau asumsinya sekitar 90-99 atau 100 kg dari berat karkasnya, dari 155 kg. Nah, luar biasa kan? Jadi sapi Bali ini termasuk sapi asli Indonesia yang memiliki keunggulan dalam memproduksi untuk kebutuhan daging. Jadi ya kita pilihlah sapi asli Indonesia. Untuk perawatan sapi Bali, nah belum ada sebenarnya farm atau peternakan atau feedlot atau pertama pembunuhan sapi yang spesifik dia menggunakan sapi Bali, karena memang sapi Bali ini memiliki average dairy growth atau pertumbuhan bobot hariannya nggak begitu tinggi, sekitar 0,8 sampai 1 kilograman lah ya, kira-kira nggak tinggi, sehingga itu jadi salah satu ciri. Tapi sapi Bali kita ini rata-rata didomestik oleh warga masyarakat, oleh petani lokal. Jadi dia hanya diberikan hijauan yang cukup banyak, kemudian diberikan konsentrat ya sama, cuman memang kelebihannya karena memang kebanyakan ini sapi Bali yang dipotongkan untuk kebutuhan daging itu rata-rata usianya sudah sangat tua. Sangat tua itu gimana ya? Rata-rata di atas 3 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan daging-daging sapi penggemukan pada umumnya yang usianya paling 2 tahunan atau mungkin 1 tahun lebih, ini daging udah sangat keset istilahnya ya, warnanya pasti sangat merah, enggak lagi daging warna yang pink-pink gitu, enggak. Jadi itu salah satu kelebihannya. Karena apa? Ya karena rata-rata sapi Bali hanya dipelihara oleh petani-petani lokal yang dia itu hanya melihara 1, 2, 3, maksimal 3 ekor, tiap hari diaritkan, dicarikan rumputnya, kemudian diberikan pakan konsentrat juga, serta tidak dihitung tuh biaya hariannya seperti apa. Jadi kalau ngomongin sapi Bali ya, aku kalau suruh milih mending sapi Bali, karena sebenarnya sapi perawatannya mahal tapi nggak dihitung. Nah, karena luar biasanya hasil dari kualitas si sapi Bali itu tadi, ketika Idul Adha kebanyakan masyarakat kita menggunakan sapi Bali sebagai pilihannya untuk dijadikan hewan kurban. Selain dagingnya yang bagus, hasilnya yang tinggi. Nah, sapi Bali itu terbukti ini setiap menjelang Idul Kurban ini, kuota pengeluaran sapi Bali dari Pulau Bali sendiri ke Pulau Jawa atau pulau sekitarnya itu meningkat luar biasa. Kenapa harus seperti itu ya? Karena memang sapi Bali ini tidak boleh kembang biakan selain di Bali sebenarnya. Karena memang dia memang dijaga betul dari rasnya ya, supaya tetap kemurnian dari genetiknya bisa terjaga. Itu. Selain itu, ketika sapi Bali ini mau dikeluarkan, ini peternak-peternak yang datengin sapi Bali ini nggak bisa asal-asalan, karena dia harus ngurus dulu tuh dari karantinanya, tujuannya kemana, dari tujuannya ini pun dia harus urus ke dinasnya, surat rekomendasi pemasukan, jalur lalu lintas ternak. Jadi kalau ngomongin kualitas sapi Bali ya dari A sampai Z ini udah clear. Dari segi kesehatannya, mau keluar dari Bali sudah dicek karantina, mau masuk ke lokasi dia tujuan nanti juga dicek oleh puskesmas atau dinas kesehatan hewan setempat. Ketika mau dikirim lagi sama ke Sohibul, per sapi 1 ekor itu dicek untuk mendapatkan SKKH atau yang disebut surat keterangan kesehatan hewan. Jadi itu gimana ya, kalau ngomongin sertifikat sapi hewan ternak kurban bersertifikat, salah satunya ya sapi Bali, itu jelas. Jadi kalau para sohibul kalau masih ragu-ragu mau cari ternak yang sehat, salah satunya nih ya, saya juga salah satunya, bisa layaklah menjatuhkan pilihannya pada si sapi Bali. Gitu ya kira-kira. Nah, karena udah tahu kan A sampai Z-nya sapi Bali itu seperti apa, bisa banget nih teman-teman untuk menjadikan salah satu pilihannya
sapi Bali ini sebagai pilihan konsumsi daging dan untuk memilih untuk kebutuhan sodakoh maupun untuk ibadah kurban. Karena memang kita tahu ya, nggak banyak peternakan-peternakan yang selain di Bali yang memfasilitasi sapi Bali. Jadi bisa jadi opsi nih ya, selain sapi yang mungkin besok akan kita bahas yang lainnya. Silahkan like video ini jika Anda suka dan bermanfaat, dan jika ini video sangat bermanfaat atau cukup membantu, tolong di-share ke teman-temannya. Dan ketika Anda ingin mensupport channel ini, silahkan di subscribe. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.